Selamat datang di Chatidiko. Ini adalah Red Magic 8S Pro. Di video kali ini saya mau kasih lihat semua fitur UI dan gaming mode yang ada di Red Magic 8S Pro ini. Karena ini adalah handphone yang pertama kali masuk ke Indonesia dan saya akan kasih lihat biar teman-teman ada gambaran seperti apa sih fitur UI dan gaming mode yang ada di Red Magic 8S Pro ini. Pertama-tama saya akan restart dulu Red Magic 8S Pro ini biar teman-teman bisa lihat untuk bootingnya seperti apa untuk Red Magic 8S Pro ini. Jika dia pertama kali nyala, dia ada logo Red Magic Power by Android dan ada logo Red Magic lagi, dan ini adalah ketika dia pertama kali booting, dan ini adalah lock screen-nya, dan sudah pasti dia ada always on display. Dan inilah tampilan home screen dari Red Magic 8S Pro ini. Slide ke kiri ada Go Discover. Kita swipe ke atas itu tidak ada guys, jadi semua menunya itu semua ada di home screen. Dan kalau kita slide ke bawah begini, ini untuk tampilan notifikasinya. Dia bisa dua sisi kayak seperti handphone Xiaomi dan lain-lain. Dan kalau kita cubit begini, ini adalah untuk settingan home screen-nya. Ada wallpaper, widget, efek, personalization, dan home screen setting. Kita coba ke home screen setting. Nah, di sini ada home screen badge icon. Teman-teman mau pakai angka atau titik saja. Lalu ada icon layout, dia bisa 5x6, 4x6, standar mode atau drawer mode. Kalau drawer mode itu aplikasinya bisa kita swipe gitu loh. Kasih contoh. Jadi kalau swipe ke atas itu aplikasinya ngumpul di situ. Kalau standar mode itu semua aplikasi ada di layar semua. Saya pakainya standar mode. Lalu ke personalization. Nah, di sini sesuatu hal yang bagus banget ya. Karena biar kita tidak bosan dengan tampilan yang ada di Red Magic 8S Pro ini. Di sini ada tema. Dia total tema ada 6. Ada Red Magic Warrior, ini untuk ikonnya, Super Power Universe, Glass Rhythm, Future Universe, Shadow Number, dan Future Tech. Lalu untuk wallpapernya ini juga lumayan banyak. Ada Red Magic Warrior, ada Metaverse, ada Fast and Furious, dan ada Space City, dan ada Metal Marines. Dan di sini untuk wallpapernya ini hidup guys, jadi live. Lalu Shadow Flow, dan ini ada Planets, dan Planets juga berputar gitu, jadi live. Di sini ada Sky Eye dan Simple. Nggak begitu banyak. Tapi kalau teman mau pakai wallpaper yang dari handphone kalian, teman-teman tinggal pilih aja itu logo kotaknya. Teman-teman bisa pakai. Mau pakai wallpaper yang mana. Lalu ini lock screen setting. Paling untuk ganti logo jam, mau manual, analog atau apapun itu. Lalu ada show pedometer dan lock screen ini signature itu kayak ada namanya gitu. Lalu app icon ini sesuatu yang bagus sih ya. Jadi kalian bisa merubah bentuk ikonnya guys. Mau yang bulat, kotak, atau yang kayak seperti Samsung, maupun yang kayak apa nih, ketupat, dan dynamic guys. Karena saya suka dengan icon ada di Samsung, saya pakai icon yang seperti Samsung. Dan di sini juga bisa untuk beauty dan home mono icon. Jadi seperti kayak Android stoknya 13 guys tuh. Jadi dia warna ininya itu ngikutin icon warna yang ada dari wallpaper kalian. Nih, jadi dia berubah semua. Lalu di sini ada daily wallpaper. Jadi teman-teman itu wallpaper itu berganti setiap hari. Jadi biar kalian nggak bosan dengan tampilan lock screen kalian, silakan pakai daily wallpaper. Lalu ini animation ini ketika kita berpindah aplikasi gitu. Saya pakainya yang fast, jadi biar lebih berasa smooth banget. Lalu color and shape ini buat yang ada di sini guys. Jadi itu mau kalian mau kotak atau mau bulat, mau yang gimana pun itu bebas. Kalian suka mau yang mana gitu guys. Nih itu dia berubah tuh. Ya kan? Kalau saya karena suka Samsung pakainya begitu. Dan ini untuk warnanya. Kalian mau setting mau pakai warna apa bebas guys. Lalu untuk font itu tidak ada ya. Jadi cuman ini aja fontnya guys. Tidak bisa ganti font di sini. Lalu ini light strip ini untuk yang di belakang ini guys. Yang di sini. Jadi teman-teman bisa mau setting mau light stripnya seperti apa. Jadi ada yang model kedip, ada yang model breathing dan segala macam. Teman-teman yang pakai ROG pasti tahu lah. Lalu ada always on display dan sudah pasti dia bisa 10 detik always show atau dijadwalkan. Saya pakainya yang 10 detik. Dan untuk always on display ini cukup banyak ya. Teman-teman bisa pilih. Ini ada Mora, ada animated AOD. Jadi cukup banyak untuk always on display-nya. Jadi kalian gak bakalan bosan juga sih.
Tinggal kalian mau ganti-ganti. Dan di sini itu bisa manage ya. Jadi bisa show notification, show baterai level. Dan yang terakhir adalah fingerprint ya. Ini wah guys, suka-suka kalian mau pakai yang mana sih? Lalu kalau efek ini geser-geser home screen doang sih ya. Kayaknya ini wah udah hal yang umum banget. Lalu widget, nah ini widget mah guys ya, standar lah untuk semua handphone Android pasti ada widget. Dan itu adalah untuk personalizationnya. Lalu kalau untuk multitaskingnya itu tampilannya seperti ini guys ya. Jadi standar sih ya pada umumnya. Jadi juga bisa model lock the apps. Dan juga bisa dari sini itu, oh tidak semua bisa untuk ini guys, dual window. Tidak semua ternyata ya. Ternyata tidak semua aplikasi support dual window guys. Jadi hanya segini saja nih, ada di sini saja sih. Berarti oh gue pikir bisa semua apps, ternyata nggak bisa sih. Dan ini dia bisa berbalik begini ya. Sekarang kita ke setting. Dia tampilan setting itu seperti ini. Jadi ada Wi-Fi di sini, ada Bluetooth, ada mobile network, dan dia sudah pasti sudah support 5G. Cuman di daerahku belum ada 5G, aku nggak nyalain 5G-nya. Lalu ada connected device, ada Z Smartcast. Ini butuh software sih untuk di monitor kalian. NFC juga sudah pasti ada. Tadi ini yang processor setting sudah ya, home screen setting juga sudah. Lalu ke display mode, jadi dia sudah pasti ada dark mode. Dan tampilan mode seperti ini. Ada read mode, ada night light, ada color mode. Kalian lebih suka mau yang berwarna banget, apa standar banget, atau yang soft banget? Saya ambilnya di tengah. Lalu bisa disetting juga untuk color temperaturnya. Lalu font ini tadi udah ya, fontnya itu nggak ada opsi lagi. Display size juga udah. Dan di sini ada enhance display mode, cuma aku nggak pakai sih. Katanya sih dia bikin lebih terang, lebih berwarna, cuma aku nggak pakai karena nggak begitu berasa sih. Lalu ini ada tiny screen display adjustment. Lalu untuk notifikasi dan status bar ya. Jadi ini kita setting notifikasinya mau ada atau tidak. Lalu ada ini tadi udah home screen based app icon. Ini untuk notifnya ya, mau yang simple atau yang tradisional. Tradisional itu bisa jadi 2 baris. Status bar icon kita pasti nyalain semua biar ada di notif. Lalu top panel style ya. Jadi kalian mau yang 2 sisi atau gabung saja 1 sisi guys. Jadi terserah kalian gitu, mau 2 sisi apa 1 sisi. Lalu di advance ini ada notification history. Ini sesuatu yang bagus, harus dinyalakan saja sih. Lalu yang lain ini sama kayak seperti Android pada umumnya. Sound and vibration dia tampil seperti ini. Ini saya kasih lihat ya. Untuk sound and vibration ya, kalian bisa lihat dia ada ringtone, notification, media, sama alarm. Itu masing-masing bisa disetel. Dan di sini dia ada DTS sound dan tampilnya seperti ini DTS sound. Cuman memang dia speakernya kurang ngebass ya dibandingkan dengan ROG sih. Agak disayangkan. Lalu ada haptic feedback, medium, high, low. Dan ini ada Sync Mind. Ini 5G smart communication ya. Jadi di Red Magic ini bisa pakai 2 wifi sekaligus guys. Jadi teman-teman kalau mau menyalakan 2 wifi itu bisa guys. Dan itu katanya sih menambah download ya. Jadi pernah saya pakai, jadi wifi-nya bisa connect 2. Bisa connect yang 5 GHz dan 2,4 GHz guys. Lalu cooling fan, ini untuk yang di sini. Cooling fan-nya. Jadi dia kalau dinyalakan itu ada bunyinya guys. Dan dia ada 2 mode, fast cooling atau balance heat. Jadi teman-teman bisa setting sih kalau ketika kita main game itu dia akan otomatis nyala sih. Dan untuk fan start itu ada 3 macam. Ini dynamic supercar. Terus kalian bisa tambahin gitu, mau pakai yang mana. Lalu fitur, nah di sini ya fitur-fitur yang ada di Red Magic 8S Pro ini, sistem navigation ya, bisa tombol atau mode swipe. Kita pasti pakainya swipe. One hand mode, jadi untuk mengecilkan layar guys ya. Jadi teman-teman swipe begini nanti dia akan turun guys. Tuh, cuman jarang aku pakai sih. Lalu ada jet pop, ini jet pop kayak tombol assistive guys. Teman-teman yang pakai iPhone pasti tahu nih tombol assistive ya. Lalu ada record screen. Record screennya juga bagus ini. Berjalan di 60 fps. Saya sudah coba tes record dan itu aman sekali. Bisa buat teman-teman suka main game. Lalu ini pada umumnya ya screen edge ya. Miss touch itu di pocket. Gesture and motion. Jadi ada double tap to wake, double tap to shift,
3 finger untuk split screen, raise to wake, pocket mode. Fiturnya cukup banyak sih ya. Change to earpiece. Jadi ini gestur-gestur yang pakai sensor guys. Lalu ada schedule power on off juga. Ini penting nggak penting sih ya. Kadang ada orang itu yang mau tidur dimatiin, ini bisa otomatis guys. Accessibility ini ada di semua handphone Android pada umumnya. Lalu wake up Google Assistant. Lalu kalau power security mah ini pada umumnya dia ada fingerprint, ada face juga. Untuk apps-nya ini tampil seperti ini ya. Kayaknya sama kayak pada umumnya. Untuk tampilan baterainya seperti ini. Ini turbo charge untuk mengecas lebih cepat pakai charger originalnya. Lalu ini charge expression itu kayak bypass guys. Di sini sayangnya dia untuk baterai life-nya itu per 24 jam guys. Jadi bukan per sekali ngecas ya. Untuk storage ya ini lega banget punya gua sih. 512 GB. Location ya ini pada umumnya sama sih. Privasi juga kayaknya sama sih kayak pada handphone Android pada umumnya. Safety emergency juga sama. Digital wellbeing juga sama. Sistem update ini juga sama ya. Sampai saat ini belum ada update lagi nih untuk Red Magic 8S Pro ini. Lalu ini download ya, file-file download. Ini change phone. Ini untuk berpindah dari satu handphone ke handphone yang lain. Lalu ada backup juga. Dan ini untuk tampilan about phone-nya ya, Red Magic 8S Pro. Lalu untuk aplikasi bawaannya, untuk tampilan call-nya ini kayak Android stock banget sih. Tampilan message-nya juga ya, ini Android stock. Lalu dia ada file manager bawaannya juga ini. Untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan keseluruhannya. Untuk kalkulatornya ini mah mirip-mirip kayak Android stock sih guys ya. Kayak tadi agak kebanyakan pakai Android stock sih. Dan itu adalah fitur dan UI. Dan sekarang kita akan masuk ke gaming mode-nya. Ini adalah gaming mode dari Red Magic 8S Pro ini. Untuk game-gamenya itu ada di sebelah kiri. Kalau kalian ada yang tidak ketambat, kalian bisa tambahkan otomatis ya. Tambahkan secara manual juga bisa, karena kadang nggak kebaca. Lalu di sini ini untuk tampilan game space-nya ya. Jadi ini untuk data riwayat. Di sini kalian bisa pantau main game berapa lama, berapa jam. Di sini ada semua sih. Jadi sesuatu yang bagus banget untuk per hari, per minggu juga ada guys ya. Kalian bisa pantau gitu. Lalu ada network setting, screen setting, anti display ini untuk biar notif nggak ada masuk. Sistem anti miss touch, mirror host mode ini pakai Red Magic Studio. Lalu ini tampil ketika menyalakan dan mematikan game mode-nya. Competitive atmosphere LED ini untuk yang di belakang itu ya, biar bisa nyala. Lalu ini ada wallpaper-nya. Ini ada Red Magic watermark, ada option. Ini game bisa masukin ke dalam semua. Terus ada peripheral koneksi itu kayak konekin TWS, gamepad nanti dia ada muncul. Lalu ini other-nya. Ini untuk touch ya. Gue biasanya pakai yang ini udah kenceng banget sih, udah 480 Hz. Performance kayaknya pakai balance juga sudah cukup sih guys. GPU setting saya pakainya standar. Lalu ini untuk displaynya ya, kalian mau untuk K nanti disesuaikan gitu, shoot, MOBA. Jadi dia sesuaikan guys. Cuma saya pakainya default sih. Lalu ini WiFi low latency. Lalu ini auto tune fan ya, sama record. Lalu ini resource setting. Dan di sini bisa ganti tampilan ya, mau kayak gini atau begini. Musik juga bisa dimatikan, dinyalakan. Lalu untuk fan-nya bisa mati juga bisa nyala juga. Lalu di sini ada super bass. Ini ada Gravity X. Ini maksudnya bukan berarti dia bisa main game PC ya. Ini main game PC-nya itu pakai cloud gaming guys ya. Teman-teman yang tahu cloud pasti tahu ini cloud gaming. Jadi cuman kayak streaming gitu. Lalu ada plugin library. Nah, di sini kita akan coba ya plugin library-nya guys. Ini harus di dalam gamenya. Ini namanya Waifu guys ya. Teman-teman yang suka Waifu pasti seneng banget dengan ini karena dia bisa kayak nyala di handphone kalian guys. Tapi menurut gue sih agak ganggu sih ya. Tapi kalau kalian pencinta waifu sih harusnya sih nggak ganggu sih guys ya. Dan kita akan pelajarin library ya. Kita akan coba buka game Mobile Legend aja. Ini adalah Mobile Legend. Dan ini adalah tampilan gaming mode-nya ya. Tampilan gaming mode-nya guys. Tambah bisa banyak banget sih di sini sih ya.
Tapi kita kan lihat ini ya, data panel. Oh, ini data panel kayaknya buat baca data sih. Kayaknya nggak gitu penting banget data panel. Kita skip saja. Gravity X ini ketika pakai gamepad ataupun keyboard ya. Auxiliary line. Nah, ini buat itu guys, teman-teman, kayak tuh yang merah-merah tuh. Kayak kalian bisa ngatur gitu. Kalian attack-nya seberapa jauh, tapi kayaknya sih nggak gitu kepake ya, karena dari Mobile Legends juga sudah ada kan untuk auxiliary line-nya guys. Jadi menurut gue sih nggak gitu kepake banget sih. Lalu ini ada stopwatch ya. Ini stopwatch ini sesuatu hal yang bagus banget, teman-teman bisa pantau misalnya kayak orang habis pakai skill ultinya berapa detik kan, teman-teman yang tahu kan itu pasti kepake banget guys. Jadi ini sesuatu yang bagus sih. Jadi berapa detik, 30 detik apakah udah ada flicker atau tidak kan, ini kepake banget sih. Lalu crosshair ini mah untuk pemain PUBG crosshair ya. Makro, ini makro bahaya banget guys. Makro itu bisa jalan sendiri guys. Jadi kayak misalnya kalian ulti gitu ya, nanti dia bisa mengcopy guys. Tuh. Cuman aku kurang jago sih guys. Tuh, bisa di record guys, ya kan? Kan bahaya banget kalau kayak gitu kan. Cuman katanya bisa kena ban sih, tapi saran gue jangan pakai sih. Lalu ini kiri mapping ya, untuk nambah mapping. Kayaknya ini buat main-main PUBG sih kepake banget sih. Ini untuk suara. Diablo mode ini all out ya, cuman aku nggak berani pakai guys karena bikin handphone rusak sih, kata Mas Dedi. Ini apa? Oh, ini untuk picture. Ini, oh ini show trigger button ya, untuk yang atas bawah. Ini untuk settingannya. Kalau kalian mau pakai MOBA itu jadi warnanya vivid banget kan, berubah banget kan warnanya kan. Lalu ini untuk performanya ya, lebih baik sih setnya balance saja sih guys, nggak usah set rise juga karena nggak gitu beda jauh. Lalu ini untuk brightness, ini untuk volumenya, dan ini untuk notif ya, kalian mau model gimana untuk tampilan notifnya. Dan ini wifi 90 Hz nya. Ini info itu untuk FPS meternya. Ini untuk fan, screen record, optimize. Ada bypass charging juga di sini. Ada M-Joy. Oh, ini kalau bisa pakai begini juga ya. M-Joy itu kayaknya harus ke monitor deh guys ya. Ada projection itu ke monitor. Ini screenshot. Ini RGB yang di belakang. No calls ya. Jadi ini ngeblok semua call. Lalu ada custom ini. Oh, udah nih, udah masuk semua sih. Ini crosshair sih sangat membantu banget buat teman-teman yang main PUBG ya, karena dia jadi lebih gede guys ya. Jadi kan lebih gampang liatnya guys. Tuh kan jadi gede banget. Sama ini tadi ya, L1 R1. Jadi crosshair udah gede banget. Sama ini guys, satu lagi dia ada Scout mode. Berarti bisanya di COD Mobile, jadi kayak pakai night mode gitu loh. Sekarang kita akan masuk ke streaming mode ya. Jadi untuk Red Magic 8S Pro ini dia ada aplikasi yang namanya Red Magic Studio. Saya akan buka Red Magic Studio. Nah, Red Magic Studio ini bisa streaming guys tanpa menggunakan capture card. Jadi teman-teman tidak harus beli capture card lagi karena dari Red Magic itu sudah sediain aplikasi namanya Red Magic Studio. Teman-teman tinggal colokan saja kabel USB saja guys, dengan modal kabel USB saja, casting ke dalam PC. Nanti di sini akan ada model begini. Teman-teman pilih yang USB casting dan dia akan langsung masuk ke PC kalian. Di sini kalian pilih USB. Tuh, udah start casting. Udah guys, ini udah masuk nih. Gampang sekali kalau teman kayak mau buka Mobile Legends tuh, udah langsung masuk guys. Udah siap streaming. Tinggal di aplikasi ini masukin saja ke OBS. Udah guys, pakai window capture aja. Jadi cari yang Red Magic Studio, udah bisa langsung live streaming. Sesimpel itu ya. Oke, saya rasa segitu saja ya untuk fitur UI dan gaming mode yang ada di Red Magic 8S Pro ini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, silahkan tanya saja. Jadi kalau saya tahu kan saya jawab guys ya.
By the way, segini saja untuk Red Magic 8S Pro ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.